Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eryana Isnawati, NIM 1842063 dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan, yaitu mengenai tema sifat, proses, dan peranan perencanaan ekonomi. Pertama yaitu perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya yang berlawanan dengan mekanisme pasar sebagai mekanisme koordinasi dalam sosialisme. Perencanaan ekonomi akan menggantikan pasar faktor dan didefinisikan sebagai alokasi langsung sumber daya berlawanan dengan alokasi tidak langsung dari mekanisme pasar. Perencanaan pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu yang bisa membedakan perencanaan pembangunan ekonomi dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Selanjutnya adalah pembangunan ekonomi akan mendorong terjadinya suatu pertumbuhan ekonomi dan juga sebaliknya. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP atau Gross National Product Real. Pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya dari pertambahan pada produksi, tetapi juga pada perubahan struktur produksi dan alokasi input di semua sektor perekonomian. Kemudian pengertian dari pembangunan ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Profesor Mier dalam bukunya yaitu Adisastra pada tahun 2005. Menurutnya yaitu pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian menurut Irawan pada tahun 2002, pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Kemudian menurut Adam Smith dalam buku Suryana pada tahun 2000, yaitu pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan juga kemajuan teknologi. Lalu pendapat lainnya yaitu menurut Sadono Sukirno pada tahun 1996. Pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan cara mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, melalui penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, dan juga manajemen. Selanjutnya yaitu menurut Schumpeter dalam buku Suryana pada tahun 2000. Menurutnya yaitu pembangunan ekonomi bukan merupakan sebuah proses yang harmonis, tetapi perubahan yang spontan dan tidak terputus. Pembangunan ekonomi disebabkan adanya perubahan terutama dalam lapangan industri dan juga pada sektor perdagangan.
Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan per kapita dan juga pendapatan nasional. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri perencanaan ekonomi. Ciri-ciri perencanaan ekonomi yaitu terdiri dari usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kemudian usaha perluasan dalam rangka kesempatan kerja, lalu usaha pemerataan pembangunan, kemudian usaha secara terus-menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi, kemudian usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang maksimal. Dalam hal ini akan dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang sifatnya positif. Kemudian yaitu alasan perlunya perencanaan ekonomi. Yang pertama adalah agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa digunakan secara lebih efisien dan juga efektif sehingga dapat dihindari adanya atau terjadinya pemborosan-pemborosan. Kemudian agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih maksimal. Lalu agar tercapai stabilitas ekonomi dalam siklus yang konjungtur. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan ekonomi adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan juga jalannya. Lalu perencanaan pada asasnya itu berkisar pada dua hal. Yang pertama yaitu penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang lebih efisien serta rasional yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian adalah sifat-sifat pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses. Maksudnya yaitu pembangunan ekonomi berlangsung secara terus-menerus, bukan sementara atau mendadak. Pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui proses dan tahapan yang matang dan juga terperinci. Kemudian kenaikan pendapatan per kapita yang diikuti terjadinya perubahan teknologi dan kelembagaan. Maksudnya adalah pembangunan ekonomi tidak diukur dan mendapatkan per kapita, tetapi juga kenaikan tersebut harus dibarengi dengan perubahan teknologi bagi peningkatan kapasitas produksi. Yang lainnya yaitu upaya dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Yaitu maksudnya pembangunan ekonomi akan terjadi apabila terjadinya peningkatan pendapatan per kapita penduduk karena digunakan dalam pengukuran tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Kemudian sifat yang terakhir yaitu peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam waktu yang lama. Itu dimaksudkan bahwa kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat jika terjadi penurunan pendapatan masyarakat sudah sangat siap. Kemudian proses perencanaan ekonomi. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi. Di antaranya yaitu untuk pertumbuhan distribusi pendapatan, penciptaan kesempatan kerja, dan juga pengurangan kemiskinan dan sebagainya. Kemudian
Selanjutnya yaitu mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan tersebut. Misalnya tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain. Kemudian memilih berbagai cara atau kegiatan dan juga alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Di tahap ini akan ditetapkan proyek-proyek investasi seperti jalan raya, jaringan irigasi, pusat-pusat kesehatan, pabrik-pabrik, dan juga yang lainnya. Selain itu, juga perencanaan nasional tentang kebijakan harta, misalnya nilai kurs, tingkat upah, tingkat bunga, subsidi, pengaturan pajak, dan juga lain-lain. Kemudian akan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional atau tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumber daya dan juga organisasi nasional. Selanjutnya adalah sifat dan juga peranan perencanaan ekonomi. Suatu rencana ekonomi bisa dianggap sebagai target ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan juga harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, di mana rencana ekonomi itu bersifat komprehensif atau parsial, yang artinya menetapkan sasarannya yang mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional. Kemudian bersifat parsial adalah hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional sebagai sektor industri, sektor pertanian, luar negeri, dan juga yang lainnya. Kemudian perekonomian pasar tidak sesuai dengan tugas operasional negara-negara miskin, yaitu bagaimana memobilisir sumber daya yang terbatas sehingga timbul perubahan struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lancar, cepat, dan juga seimbang. Di dunia, sistem perekonomian dibagi menjadi dua macam, yaitu market ekonomi dan juga plan ekonomi. Tetapi sebenarnya tidak ada perekonomian yang benar-benar berencana karena masalah perencanaan adalah masalah kadar atau derajat atau sebagai formalitas. Kemudian adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktornya yang pertama adalah sumber daya alam atau SDA, kemudian diikuti dengan infrastruktur, lalu diikuti dengan keadaan politiknya, lalu sumber daya manusia atau SDM, kemudian tidak kalah pentingnya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Lalu yang terakhir adalah sumber daya modal. Kemudian tujuan dari perencanaan pembangunan ekonomi yaitu yang pertama adalah mengarahkan kegiatan, pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Kemudian memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia, kemudian memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Kemudian terdapat perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan, dan juga resiko masa yang akan datang. Kemudian memberi kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. Lalu dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya dulu yang mana. Kemudian yang terakhir adalah sebagai alat untuk mengukur atau standar terhadap pengawasan evaluasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.